Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Mari kita membuka Alkitab dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Kalau sudah temukan, sama-sama katakan amin. Baik, kita akan membaca secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya membaca ulang kebenaran firman Tuhan ini untuk kita malam hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus memelihara iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang kita baca di dalam ayat ini tadi. Ada di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, dan terus di sini bertekunlah di dalam doa. Bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memelihara iman kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap bertekun, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang perlu kita pelajari di sini adalah salah satu cara penting dalam memelihara iman dan pengharapan kita kepada Tuhan melalui bertekun di dalam doa, beribadah, dan membaca Alkitab. Untuk memelihara iman kita kepada Tuhan, ada salah satu cara yang dilakukan, yaitu harus bertekun di dalam doa. Seperti pada ayat 12 bagian yang terakhir tadi, dan bertekunlah di dalam doa. Tentunya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk memelihara iman kita kepada Tuhan melalui kita bertekun dalam doa, terus melalui beribadah seperti ini kepada Tuhan, melalui membaca Alkitab, bukan merupakan suatu hal yang mudah yang kita lakukan dalam hidup ini. Memang benar bahwa untuk kita berbicara, kita setiap beribadah, setiap berdoa, setiap membaca Alkitab, tetapi realita kehidupan kadang berbeda. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini, perlu kita belajar pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di sini. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memelihara iman kita, supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam kesesakan. Luar biasa, orang Kristen diajar iman yang luar biasa. Di dalam kesesakan kita diajarkan untuk kita bertekun. Bertekun di dalam doa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini
Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus tetap bertekun di dalam doa, tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan tetap membaca Alkitab. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari malam hari ini. Hal yang pertama yang kita perlu pelajari di sini, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Ini merupakan hal yang penting yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mewujudkan iman dan percayanya kita kepada Tuhan. Diwujudkan lewat apa? Lewat kita beribadah kepada Tuhan, lewat kita setia untuk berdoa kepada Tuhan, lewat membaca kebenaran firman Tuhan. Dan di sini, di mana bahwa Allah yang telah terlebih dahulu datang kepada manusia dan memberi dirinya bagi kita semua dan menyelamatkan kita dari dosa kita, menyelamatkan kita. Oleh karena itu, inilah hal penting, salah satu hal penting yang perlu kita pelajari di sini, bahwa untuk tetap setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan adalah harus mewujudkan iman dan pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan bukan hanya seperti itu saja yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Dia datang untuk mencari kita yang hilang, mencari kita yang telah jauh daripada Tuhan, dan membawa kita kembali di dalam persekutuan bersama. Dan ini bukan hanya sekedar yang Tuhan lakukan. Tuhan punya maksud dan tujuan. Dia datang mencari umatnya yang telah hilang, dan dia memberikan keselamatan. Bangga tidak punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah berdosa pada Tuhan. Dia datang untuk mencari kita. Dia datang menyelamatkan kita, memberikan segalanya bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka orang beriman pun harus menunjukkan apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kita beribadah bersama seperti ini. Di dalam ibadah kita, di situ kita berdoa, di situ kita memuji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar untuk kita datang, tetapi kita benar-benar bahwa kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hitung-hitung kasih dan anugerah Tuhan, mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak bisa membalasnya. Oleh karena itu, kita wujudkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan melalui apa? Kita beribadah, kita berdoa, kita membaca Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, alasan yang berikut mengapa orang Kristen setiap beribadah kepada Tuhan, setiap berdoa dan membaca Alkitab kepada Tuhan. Hal yang kedua yaitu kesetiaan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah menghasilkan pencerahan hidup. Jadi hal yang kedua yang perlu kita pelajari, pentingnya kita sebagai orang Kristen beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, yaitu mendapatkan pencerahan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana di dalam ibadah kita kepada Tuhan ada makna yang membawa perubahan.
Lewat persekutuan-persekutuan seperti ini, lewat beribadah seperti ini, di mana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyanyi, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa mendoakan satu dengan yang lain, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar untuk kita lakukan, tetapi di sini bahwa lewat kesetiaan kita untuk berdoa, beribadah dan membaca Alkitab, yaitu kita mendapatkan pencerahan hidup. Jadi tidak sia-sia kehadiran kita malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, alasan mengapa orang Kristen tetap setia beribadah, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga di sini, melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah dengan sungguh. Mengekspresikan bagaimana benar-benar ketika kita menyanyi, seperti lagu yang kita naikkan tadi. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu. Jadi ketika kita menyanyi ini ada ekspresikan, kita ekspresi gitu, bahwa kita benar-benar bukan hanya sekedar lakukan pujian itu, tetapi kita benar-benar mendalaminya dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar malam hari ini kita memiliki kerinduan untuk kita mau menyembah Tuhan atau tidak begitu? Atau kita motivasi yang lain yang kita datang? Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing, Bapak, Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi di sini sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersyukur Tuhan, menaikkan segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Karena apa? Ketika kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, apakah kita mampu membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah berikan bagi kita, Bapak Ibu? Kalau saya renungkan dalam hidup saya tidak mampu membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Hanya melalui doa saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya hari ini saya bisa bekerja dari pagi sampai malam, bisa beribadah bersama, aduh Tuhan luar biasa, masih memberikan saya kekuatan, memberikan saya kesehatan, sehingga saya bisa berkumpul bersama, bisa melakukan segala pekerjaan, khususnya hari ini saja. Coba kita renungkan kebaikan Tuhan hari ini yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya renungkan hari ini, Tuhan punya baik ini luar biasa. Dari pagi kita sudah melaksanakan segala aktivitas kita, pekerjaan kita. Tapi kalau kita masih sehat, bisa bertemu satu dengan yang lain malam hari ini, itu Tuhan punya baik dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa, yang mungkin kita tidak bisa membalas kasih dan kebaikan Tuhan selain kita bersyukur, menyembah Tuhan dan berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Amin. Jadi malam hari ini kalau kita ada di sini, mari kita bersyukur pada Tuhan. Benar-benar kita merindukan hadirat Tuhan, benar-benar kita ingin jumpa dengan Tuhan lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita, lewat doa kita. Bahwa orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca, coba kita baca di dalam Amsal pasal 12 ayat 20. Amsal 12 ayat 22. Bisa satu orang bantu saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Amsal 12 ayat 22.
Coba baca dengan suara yang jelas. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini di Amsal 12 ayat 22 di situ bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan firman Tuhan ini juga yang lalu Mama Feni ini bawakan waktu itu untuk kita di ibadah BBI, ya. Bahwa orang yang memberi hidupnya bagi Tuhan, melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan berkenan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan motivasi kita yang lain, tergantung dari motivasi hati kita malam hari ini. Kalau motivasi hati kita memang benar-benar kita mau datang beribadah, merindukan Tuhan, bukan orang mau puji kita bahwa dia rajin buka pendeta, bahwa dia ini, oh saya takut karena ini, saya lakukan karena ini. Tuhan tahu motivasi hati kita malam hari ini, amin. Kalau motivasi hati kita benar-benar mau menyembah Tuhan dan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya Tuhan akan berkenan memberkati hidup kita, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang berikut yang perlu kita pelajari di sini, hal yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kita semakin bertumbuh. Kesetiaan kita beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab membuat sikap sosial kita itu semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dengan kita, ya, dari pencerahan hidup, setelah itu kita mendapatkan hal-hal baru yang kita lewat persekutuan, lewat ibadah kita, di dalam persekutuan kita. Di situ kita dengar firman Tuhan, oh ini sikap hidup saya, ini di sini yang perlu saya rubah. Oh kalau dulu saya suka maki, sekarang oh firman Tuhan ini saya dengar tidak boleh lakukan ini. Ya, berarti di sini ada sikap sosial kita harus diubah. Kalau dulu kita hanya mementingkan diri kita sendiri, ketika kita dengar firman Tuhan, tidak boleh untuk mementingkan diri sendiri. Kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam ibadah itu juga kita bertemu dengan banyak orang, ya. Coba saja tanya di teman samping kiri kanan, berasal dari suku mana. Di sini ada orang Sumba Barat, ada orang Sumba Timur, ada orang Sabu, ada orang Cina, ada orang Jawa, dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak perbedaan, tetapi di dalam Tuhan itu kita menjadi satu, menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Jadi di sini di mana dalam kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kita semakin bertumbuh dengan baik. Ya. Bisa kita menghargai orang yang berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda karakter, berbeda sifat. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Karena apa? Manfaat dari kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bisa saling mendoakan yang dulunya kita belum terlalu kenal. Mungkin kita tidak pernah berdoa baginya. Tetapi ketika kita bersekutu di dalam persekutuan seperti ini, oh yang lalu itu teman ini ada sakit, oh jemaat ini ada yang sakit, perlu kita doakan, perlu kita bantu. Mungkin kita tidak pergi jenguknya, tetapi di dalam doa kita menyebut namanya di dalam doa kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang berikut, ada banyak hal. Oke, hal yang kelima di sini, lewat kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di sini, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Saling erat satu dengan yang lain. Kalau hidup di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang hidup dalam mementingkan diri sendiri. Amin. Kita diajarkan untuk kita hidup bagi orang lain, bagi sesama kita.
Ini pentingnya kita tetap setia di dalam beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Bapak, Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membaca Alkitab dan beribadah memberi kesempatan untuk apa? Untuk membangun hubungan yang akrab dengan Allah, bertemu dengannya dan berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan Tuhan lewat doa-doa kita, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah di dalam hidup kita, menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Jadi di sini dari 5 hal penting sebagai orang yang percaya tetap memelihara iman dan pengharapannya kepada Tuhan melalui beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Dan dari berdoa, membaca Alkitab di sini ada 5 hal penting yang kita pelajari tadi. Saya ulang yang pertama ya. Hal yang pertama yang kita pelajari bahwa mewujudkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, mari kita wujudkan kepada Tuhan. Ini loh saya orang percaya. Jadi bukan hanya cukup dibaptis, kita tinggal di rumah ketika sakit, pendeta datang berdoa dulu. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan iman dan pengharapan kita? Diwujudkan melalui ibadah, berdoa dan membaca Alkitab. Amin. Luar biasa Jemaat GB Jalan Jati malam hari ini ya. Mari kita wujudkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan yang berikut tadi bahwa kesetiaan berdoa, membaca Alkitab dan beribadah menghasilkan pencerahan hidup. Kalau mau hidupnya menjadi lebih baik, mari mendekatkan diri kepada Tuhan lewat beribadah bersama. Amin. Mari kita ajak saudara kita, keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam beribadah. Mungkin hari-hari ini banyak yang mengalami masalah pergumulan. Kitalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin malam hari ini kita mendapatkan pencerahan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bagikan juga bagi mereka. Amin. Dan selanjutnya dikatakan yang ketiga di sini bahwa melalui ibadah orang beriman, bagaimana kita mengekspresikan wujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin di rumah tidak ada waktu yang tepat bagi kita untuk kita berdoa. Nah, di sini adalah tempat yang sangat terbaik untuk kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Gereja ini Bapak Ibu terbuka untuk kita semua selama 24 jam. Amin. Jadi kalau kapan saja mau datang berdoa di gereja. Amin. Luar biasa. Dan selanjutnya yang kita pelajari tadi yang keempat, yaitu membuat sikap sosial kita semakin bertumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, memupuk persekutuan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah kelima hal ini yang panjang, luas dan lebarnya yang saya sudah kasih penjelasan malam hari ini. Mungkin ada salah 1, 2, 3 mungkin ya. Kalaupun tidak sampai 5, tapi saya berharap kita ingat-ingat sedikit tidak apa-apa. Dan kita lakukan itu lebih baik. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus tetap memelihara iman dan kepercayaan kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali kepada Tuhan.